Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti dari sisi ekonomi, sosial politik, kepercayaan atau agama, dan sosial budaya. Berikut penjelasannya. Kondisi ekonomi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pelosok memanfaatkan alam sebagai penghasilan dengan menjadi petani. Petani itu apa itu? Ya tumbuhannya sih banyak gitu ya kan. Tumbuhannya misalnya padi gitu ya kan. Padi, tomat, terus cabai, pokoknya gitu deh pokoknya. Petani itu apa itu tumbuhannya dihasilkan apa itu penghasilan petani yang paling utama sendiri itu beras. Nah, beras itu kemudian ditukar dengan rempah-rempah dari wilayah lokal. Lalu rempah-rempah ditukar dengan komoditas perdagangan dari luar seperti kain, keramik dan sebagainya, terutama dari India dan Tiongkok. Seperti pertukaran ya, kayak saling membutuhkan gitu. Oke, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang, politik dan pemerintahan Indonesia dikuasai dua kerajaan besar Hindu-Buddha, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Oke. Saya ini nangkum aja ini. Saat itu Sriwijaya banyak dikunjungi pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran. Tindakan tersebut justru mengakibatkan kapal-kapal dagang menghindar untuk berlabuh, seperti ketakutan atau gimana gitu. Kemunduran Sriwijaya semakin diperparah setelah serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi tersebut berhasil menancapkan supremasi Singasari di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Majapahit mengalami masa kejayaan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk beserta sang patih yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Nah, di sini apa itu Majapahit resmi runtuh itu pada tahun 1478. Nah, pokoknya gitu. Kondisi agama dan kepercayaan. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat Indonesia telah memilih sistem kepercayaan. Mereka ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan Kapitaya. Kapitaya gue nggak paham lah. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Oke. Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi dengan kitab suci Tripitaka. Sementara Kapitaya yang merupakan kepercayaan memuja Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widitan Genaya Ngapayen Anapala Dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlihat gambaran di pikirannya. Oke, kondisi sosial budaya. Indonesia terdiri atas suku bangsa yang beragam dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tiap suku banyak memiliki corak seni, budaya, dan bahasa. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keragaman suku bangsa di Indonesia. Kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan. Oke, ini B. Memasuknya Islam ke Indonesia. Wow, banyak banget.
Nah, tersebarnya Islam ke Nusantara ada beberapa jalur, diantaranya jalur perdagangan, pernikahan, seni budaya, tasawuf, dan pendirian kesultanan. Nah, ini yang disebutkan perdagangan. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung daerah-daerah pedalaman. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai, maka hubungan dagang dengan daerah pedalaman lebih banyak dilakukan di pelabuhan. Seperti jual beli ikan ya, ikan, garam, pokoknya kayak gitu deh gitu. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam persebaran agama Islam. Hal ini sesuai perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Nggak tahu. Penyebab agama Islam dahulu menerima pengaruh Islam dibandingkan wilayah pedalaman. Oleh sebab itu, wilayah pelabuhan lebih dahulu menerima pengaruh Islam dibandingkan wilayah pedalaman. Para pedagang Muslim yang disengat di Indonesia sebagian banyak membentuk suatu pemukiman disebut pekojan. Apalagi ini. Dari pekojan inilah para pedagang menulis melakukan interaksi, asimilasi, dan sosialisasi dengan penduduk setempat sambil menyebarkan agama Islam. Ini langsung masuk ke intinya aja deh ya, biar kali ini. Gue jelasin dikit-dikit aja deh. Oke, pernikahan. Para saudagar Muslim dari negeri Timur Tengah akan menetap dalam beberapa waktu. Kemudian mereka membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekojan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Mereka tidak membawa serta keluarga ketika berdagang sambil menunggu angin musim untuk kembali berlayar. Nah, ini mereka menikahi gadis Nusantara dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka menikahi 2 kalimat syahadat. Islamisasi melalui jalur pernikahan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak para raja atau adipati. Pernikahan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak para raja atau adipati. Jika para raja dan adipati telah memeluk agama Islam, rakyat pun akan memeluk agama Islam. Keluarga Muslim tersebut kemudian membentuk perkampungan Muslim, sehingga menjadi masyarakat Muslim yang kelak membentuk kerajaan Islam. Pendidikan ini ya bisa diajarkan di sekolah, di ngajian, pokoknya kayak gitu. Biasanya itu ya guru-guru sih yang jelasin gitu ya kan. Dan pendidikan pun ada banyak juga gitu. Ya, penjelasan Islam, terus apa itu nama pulaunya apa aja gitu. Nah, itu termasuk pendidikan gitu ya kan. Nama tempat, terus nama tumbuhan, nama ini, nama hewan, pokoknya gitu. Itu pentingnya pendidikan gitu ya kan. Banyak banget gitu. Seni budaya. Nah, ini seni budaya ada banyak banget ini ya kan. Seni musik, seni patung, seni seni pahat. Pokoknya banyak deh gitu ya kan. Banyak banget. Terus masjid juga ini ada banyak ini. Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh, dan Masjid Ternate. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan budaya maulud sekaten dapat dijumpai di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Tasawuf diberikan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Kayak mengalami perkembangan ya gitu ya kan, dari penyebaran Islam itu banyak banget, penyebarannya itu banyak banget gitu. Pendirian di Kesultanan. Maka yang telah memeluk Islam kemudian mendirikan sistem pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-cita.
Oleh karena itu, berdirilah Kesultanan Islam di Indonesia mulai Aceh hingga Maluku. Pokoknya gitu. Nah, ini teori Gujarat. Ini teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan ini pun banyak banget gitu. Nggak apa-apa lah. Teori ini teori Gujarat bertolak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara dari Gujarat. Nah, ini juga ada teorinya juga. Apa itu ada peletak kan? Apa itu kayak penemu teori Gujarat itu. Namanya Snok Hurgronje. Dia berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan antara di Indonesia dan Kambay atau Gujarat. Nah, ini ada juga dasar dari teori Gujarat sebagai berikut. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Terus duanya, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, Eropa. Terus tiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Teori Tiongkok ini ajaran Islam telah sampai di Tiongkok itu sekitaran abad ke-7 Masehi. Nah, di sini perkembangannya banyak banget ini. Sampai membuat buku, sampai ya ada yang nyatet gitu ya kan. Terus teori Persia itu pembangunnya itu P.A. Hoshan Jiyadiningrat. Nah, itu fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta Muzhab Saflini. Nah, pokoknya gitu. Nah, ini teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh Dr. Hamka, Van Leeuwen, dan T.W. Arnold. Nah, ini menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Karena pada abad tersebut sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Teori Mekah muncul sebagai kesanggahan terhadap teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Teori ini didukung oleh orang-orang yang berperan besar dalam penyebaran dakwah agama Islam pada masa orang tersebut, yaitu dalam kalangan bangsa Arab sendiri. Dasar teorinya. Nah, ini dasar teorinya. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Nah, terus keduanya kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Terus yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu sebuah gelar yang berasal dari Mesir. Nah, ini keempat ini teorinya kelebihan. Namun teori yang terkuat adalah teori Arab. Ini teorinya paling kuat gitu. Nah, ini dimenangkan dalam seminar sejarah Islam yang berlangsung di Medan pada tahun 1963. Ya, agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1H. Ini ke-7 Masehi. Langsung dari tanah Arab. Daerah yang pertama kali menerima Islam di Nusantara adalah Aceh. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. Jadi pelosok Indonesia itu kayak seperti Kalimantan, Maluku, terus Jawa, Sulawesi. Ya, pokoknya banyak gitu ya kan. Oke lah, cukup sampai segini aja gitu kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis pilih to, Reh.